Menjelang akhir pendudukan Indonesia di Timor Timur, jaringan milisi lokal mulai menyeruak, tepatnya setelah Presiden B.J. Habibie pada tanggal 27 Januari 1999 mengumumkan akan mengadakan jajak pendapat bagi rakyat Timor Timur untuk memilih bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Pada bulan Mei, terjadi kesepakatan bahwa UNIMED atau misi PBB untuk Timor Timur akan memegang mandat untuk menyelenggarakan referendum. Pengambilan suara kemudian dilaksanakan pada 30 Agustus dan diumumkan pada 4 September. Hasilnya, sebanyak 78,5% rakyat Timor Timur ingin merdeka. Setelah itu, aksi kekerasan oleh milisi pro-integrasi mencapai puncaknya. Menurut laporan, milisi-milisi ini sedikitnya 13 grup dari masing-masing distrik di Timor Timur dibentuk seolah-olah untuk melindungi warga dari aksi kekerasan oleh gerilyawan pro-kemerdekaan. Namun sebenarnya, justru mereka sendiri yang mengintimidasi penduduk agar mau mendukung integrasi dengan Indonesia. Beberapa milisi dilaporkan sudah berdiri sejak dekade 1970-an, tak lama setelah Indonesia mengintervensi Timor Portugal pada tahun 1975. Milisi Halilintar di distrik Bobonaro adalah salah satu contohnya. Sebagaimana lagi ada kelompok milisi yang baru muncul menjelang kemerdekaan Timor Timur dan kelak dikenal paling brutal. Di antaranya adalah milisi Aitarak Dili, Besi Merah Putih di Likuisa, dan Mahidi di Suai. Masing-masing milisi itu punya 1.000 sampai 2.000 anggota dan aktif beroperasi di kawasan barat Timor Timur. Temuan HRW juga menyebutkan beberapa kelompok milisi mendapat sokongan dari militer Indonesia. Hal itu tercermin dari persenjataan modern yang mereka jinjing. Polisi dan tentara Indonesia juga terkesan melakukan pembiaran kala milisi-milisi itu melakukan kekerasan. Selain itu, masing-masing grup militan dikomandoi oleh tokoh Timor Timur yang punya riwayat pernah bekerja sama dengan militer Indonesia. Kelompok Halilintar misalnya, dipimpin oleh Joao Tavares yang merupakan mantan kepala suku tradisional. Tavares tercatat pernah pula jadi anggota partai Apodeti yang pro-Indonesia pada tahun 1970-an. Setelah Timor Timur merdeka, Tavares melakukan eksodus ke Atambua, Nusa Tenggara Timur. Grup lainnya yaitu Aitarak yang dipimpin oleh Eurico Guterres yang merupakan mantan aktivis pro-kemerdekaan. Eurico Guterres berpindah haluan mendukung Indonesia setelah ditahan oleh tentara Indonesia pasca tragedi Santa Cruz 1991. Eurico baru-baru ini memperoleh penghargaan bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan itu lantas mengundang protes dari berbagai organisasi HAM, mulai dari Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Timor Leste, Kontras sampai Amnesty International Indonesia. Pada tahun 2002, Guterres diputus bersalah dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Meskipun begitu, dia dibebaskan 6 tahun kemudian melalui mekanisme peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Sejak hasil jajak pendapat diumumkan, berbagai laporan tentang dukungan tentara Indonesia terhadap para milisi Timor Timur itu pun mulai bermunculan. Organisasi Tapol pada Juni 1999 misalnya melaporkan bahwa Panglima Kodam 9 Udayana Adam Damiri mengadakan rapat dengan pemimpin-pemimpin milisi pada Februari 1999. Dalam rapat itu, Adam menjanjikan bantuan logistik termasuk persenjataan untuk 2.000 personel milisi. Adam sendiri sempat divonis hukuman 3 tahun penjara pada tahun 2003 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. Namun, Majelis Banding Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc Jakarta membebaskannya setahun kemudian. Gambaran permusuhan. Iklim permusuhan antara milisi pro-integrasi dan pendukung kemerdekaan Timor Timur sempat diabadikan oleh reporter ABC News Tim Lester dalam dokumenter beberapa saat sebelum jajak pendapat pada 30 Agustus 1999. Lester mengawali kunjungannya ke sebuah gereja di Bokota distrik Kovalima Suai. Sekitar 1.800 warga di sana mengungsi karena merasa daerahnya tidak lagi aman. Karena orang-orang jahat dari milisi mengejar kami, mereka mau bunuh kami, memukul kami, menangkap kami. Begitu ujar seorang pria dikelilingi para pendukung kemerdekaan lainnya. Yang kami mau hari ini dalam keadaan mati ataupun hidup adalah kemerdekaan. Di sekitar gereja itu,
sejumlah pemuda mengusung bendera Badan Nasional Perlawanan Timor atau CNRT, organisasi payung dari berbagai gerakan pro kemerdekaan. Mereka membentang juga poster aktivis Sanana Gusmo yang kemudian terpilih sebagai presiden pertama Timor Leste. Lester juga menemui sepasukan paramiliter pro-integrasi di Maliana yang merupakan salah satu basis terkuat kelompok milisi pro-Indonesia. Mereka membempong senjata dalam haluan seragam kaos warna hijau oranye dan topi bermotif merah putih. Lester diizinkan menumpang truk bersama mereka untuk mengikuti acara di alun-alun kota. Terlepas dari visual yang terkesan mengintimidasi dan berbagai laporan tentang aksi kejamnya terhadap warga, para milisi itu bersikeras punya tujuan mulia. Kami bukan kelompok milisi, kami kelompok pro perdamaian. Kalau orang melakukan salah, kami akan menindaknya terlepas mereka pro kemerdekaan atau pro integrasi dengan Indonesia. Begitu ujar Gonçalves, seorang petani asal Maliama sekaligus salah satu komandan dari milisi. Rombongan Ruben Gonçalves hadir dalam sebuah acara yang disambut Tavares. Saat Lester bertanya padanya tentang potensi pecahnya aksi kekerasan pasca perhitungan jajak pendapat, pemimpin milisi halilintar itu mengiyakannya. Ini akan terjadi karena orang Timor tidak pernah mau menerima kekalahan, ujarnya.